Ya penting uang Pak, keluarga harmonis kalau nggak ada uang bisa jadi berantem Pak. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol mana yang lebih penting, keluarga atau uang. Menurut teman-teman penting mana? Oke, kita bahas ya. Tentu teman-teman setiap orang punya pendapat beda-beda ya. Kalau yang sudah punya uang, tapi maaf nih keluarganya kurang harmonis, mungkin akan ngomong, Oh yang penting keluarga Pak, keluarga nomor satu. karena kalau keluarganya nggak enak suasana, duit banyak pun nggak enak gitu loh hidupnya, ya kan? Hidupnya nggak bahagia. Sebaliknya, mungkin yang keluarganya sudah harmonis, tapi uangnya, maaf nih, belum maksimal, belum harmonis. Uangnya mungkin pendapatnya beda. Pak, Ya penting uang Pak, keluarga harmonis kalau nggak ada uang bisa jadi berantem Pak. karena ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Hal kecil bisa akhirnya berantem. Jadi mana nih yang penting? Uang dulu atau keluarga dulu? Paling enak tentu akan ngomong, Oh yang penting ya dua-duanya Pak, harus dan keluarganya bahagia dan uangnya banyak. iya. Tapi mungkin pertanyaannya caranya gimana ya kan? Kalau menurut saya, betul. Dua-dua memang penting ya. Kalau nggak ada uang, ya susah juga. Saya juga ngerasain ya kan. Waktu awal-awal bisnis, nggak punya uang, susah sekali ya kan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Mau beli hadiah buat anak nggak bisa. Sabtu Minggu harus ngelembur, cari duit gitu kan. Jadi banyak pertimbangan menurut saya juga uang itu penting gitu loh teman-teman. Sampai hari ini juga masih tetap uang penting ya teman-teman ya. Masih nggak punya uang. Cuman beda ya, sekarang sudah lebih bisa memanage keuangan ya kan. Kalau dulu awal-awal ya berantakan bener. Sebaliknya Pak, mana Pak? Keluarga teman ya. Terbukti kalau kita berjuang, kita bekerja kan untuk orang-orang yang ya kan. Ketika kita merasa ada sesuatu juangkan, maka kita lebih semangat. Teman, tahun 2005, itu awal-awal saya 2005, saya jualan kipas. Wah kan malu banget ya. Tadinya manajer IT, perusahaan multinasional gitu ya. Terus kan jualan outdoor kipasin gitu kan. Kan capek juga itu kan agak malu. Tapi saya masih ingat perasaan itu sampai sekarang masih saya ingat loh. Hari saya waktu mau jualan, saya itu malas bawa mobil sendiri gitu ya, terus bawa kipas angin satu mobil, kan mestinya nawarin ke toko-toko di sepanjang Jalan Surya Kencana di Bogor situ. Ini tahun 2004-2005 gitu. Nah waktu itu saya mikir tuh jualan untuk bola, mungkin nanti ditolak bank sama ditolak-tolak sama toko yang saya sempat kepikir males juga turun dari mobil. Tapi waktu itu saya masih ingat sampai hari ini masih saya ingat perasaan. Nah kemudian waktu itu saya mikir, kalau seperti ini aja saya nggak berani jalan, bagaimana nanti saya ketika punya keluarga. Nah itu yang membuat saya jadi semangat turun dari mobil, terus nawarin dari toko ke toko, toko ke toko. Ya walaupun ditolak-tolak, tapi saya masih ingat perasaan itu motivasi yang tertinggi. Ketika kita berjuang untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, ya semangatnya jadi beda. Karena itu teman-teman, ada orang yang ngomong, katanya ketika setelah menikah, semangatnya jadi lebih tinggi ya orang kerja, karena punya tanggungan. Ya saya ngerasain ya benar juga. Tapi baik lagi, jadi mana yang penting? Uang atau keluarga? Keluarga penting teman-teman. Saya pun masih merasa, saya masih ingin, menurut saya, waris yang ditinggalkan orang tua saya, ayah saya sudah almarhum ya. Nah, warisan yang paling berharga bagi saya itu bukan uang, bukan properti dari ayah saya, tapi yang saya anggap paling berharga adalah kenangan bersama ayah saya. Waktu saya masih kecil, saya ikut ayah saya ya jalan-jalan ke toko mainan. Sampai sekarang juga masih ingat ya, toko mainannya dulu Jogja ada toko mainan namanya Hoya gitu ya. Kalau ke sana senangnya setengah mati. Nah, jadi menurut saya juga, jadi yang paling berharga ditinggalkan oleh ayah saya ke saya bukan uang, bukan properti. Uang properti penting ya teman-teman, tapi ada satu yang paling berharga, apa? Kenangan.
Kenangan ini adalah menurut saya warisan yang paling mahal, yang paling berharga, yang ditinggalkan orang tua untuk kita. Ya, sekarang udah punya, misal punya uang banyak pun, kalau orang tua sudah meninggal, ya sudah nggak bisa diulang lagi. Jadi menurut saya itu yang menyebut bahwa kenangan bersama orang tua adalah hal yang priceless, tidak bisa dinilai dengan duit. Oke, jadi balik lagi, uang atau keluarga. Benar teman-teman, kalau menurut saya dua-duanya penting. Loh katanya harus milih Pak. Ya menurut saya kita bisa milih untuk dua-duanya jalan sekaligus. Caranya gimana supaya dua-duanya jalan sekaligus? Caranya teman-teman adalah dengan membangun passive income. Passive income itu apa? Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Jadi kita nggak perlu ngabisin waktu untuk bekerja, income tetap dapat. Loh, mana ada Pak orang dapat income kok nggak kerja? Ada. Contoh, kita punya properti, kemudian kita sewakan. Ketika kita menyewakan properti itu kan kita dapat uang. Nggak mungkin kan yang sewa ngomong, Pak Pipo bulan lalu jalan-jalan sama keluar negeri. Jadi saya bulan lalu nggak bayar sewa. Nggak bisa. Tetap harus bayar. Bulan lalu Pak Pipo nggak kerja kan? Saya nggak bayar. Nggak bisa. Tetap harus bayar. Itu namanya passive income dari properti. Saya paling senang passive income dari properti. Jadi saya bisa punya banyak waktu dengan keluarga saya, dengan orang-orang yang saya cintai, tapi passive income tetap jalan terus. Pak, tapi properti kan mahal Pak. Modalnya besar. Di properti kita bisa memakai modal orang lain. Contohnya adalah seperti yang saya lakukan. Saya beli properti pakai uang orang lain, jadi saya nggak punya duit. Ya, saya maklum kan, rakyat jelantah, kaum umbi-umbian seperti ini kan memang nggak punya modal ya kan. Modalnya cuma modal ganteng doang, ya nggak modal uang. Bisa caranya pakai modal orang lain, KPR, kredit, beli properti. Kemudian untuk angsurannya gimana? Iya, kita harus memastikan properti itu bisa menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Apakah kita nemu properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, atau kita membuat properti itu menjadi income-nya lebih besar dari angsuran, dan income-nya harus pasif. Kita nggak perlu repot, propertinya menghasilkan income untuk kita. Jadi yang kita lakukan seperti itu, nanti dengan berjalannya waktu, dia bisa membayar angsurannya, lama-lama lunas, dan ketika lunas, income-nya sudah besar, jadi milik kita, nggak jadi milik bank, 100% ke kita, plus harga propertinya juga sudah mahal. Nah, itu cara saya membangun passive income. Jadi gimana teman-teman? Mana yang lebih penting? Uang atau keluarga? Tulis komen, nanti kita bahas di komen ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.